dan intinya adalah bahwa produk dan market itu nyambung, atau istilah saya adalah klik. Jadi kalau orang itu tanpa ketiga hal itu ya akan sangat kacau balau. Orang tanpa sandang, masa iya hidupnya mau telanjang gitu kan teman-teman. Ya, halo, assalamualaikum teman-teman Wani Dagang. Jumpa lagi dengan saya Hendy, penghuni channel Wani Dagang. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan pembahasan yang kemarin. Semoga teman-teman masih oke untuk menyimak dari pembahasan kali ini. Nah, kemarin itu kita udah bahas tentang antara produk dan market. Dan intinya adalah bahwa produk dan market itu nyambung, atau istilah saya adalah klik. Nah, bagaimana pembahasannya teman-teman? Simak baik-baik teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di channel Wani Dagang. Ya, oke pemirsa, kita lanjutkan pembahasan yang kemarin. Kita ulas lagi ya teman-teman. Yang kemarin itu ada produk, kemudian ada market, kemudian antara produk dengan market ini harus nyambung, atau bahasa saya adalah klik. Nah gitu teman-teman. Nah, produk ini nanti akan mengarah kepada supply teman-teman, supply. Kemudian kalau market ini akan mengarah kepada demand. Supply dan demand itu akan senantiasa berkaitan teman-teman. Jadi manakala ada supply kemudian ada demand, nanti yang terjadi apa teman-teman? Yang terjadi adalah klik ini teman-teman. Klik ini adalah bentuknya transaksi. Nah begitu. Nah ngomong-ngomong soal demand itu di mana didapatkan demand, atas dasar apa demand itu ada gitu. Jadi demand ini ada karena atas dasar kebutuhan. Nah, apa kebutuhan itu? Kebutuhan itu adalah, saya baca di Wikipedia teman-teman, kebutuhan ini adalah keinginan atas barang dan jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Jadi yang namanya kebutuhan itu ya harus dipenuhi. Nah, makanya banyak yang membahas tentang kebutuhan dan juga keinginan, itu ada bedanya. Tapi dalam hal ini saya katakan kebutuhan dan keinginan itu identik teman-teman. Jadi kebutuhan itu adalah keinginan atas dasar keinginan atas barang dan jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Nah, apa yang terjadi jika kebutuhannya tidak dipenuhi? Yang terjadi adalah kekecewaan teman-teman, kekecewaan. Nah, kebutuhan ini apa sih sebenarnya? Ada kebutuhan apa saja? Ya, kebutuhan itu ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Nah, disclaimer dulu ya teman-teman. Contoh-contoh yang akan saya utarakan mungkin berbeda dengan contoh-contoh yang mungkin ada di pikiran teman-teman. Jadi kebutuhan primer ini contohnya adalah yang berkaitan dengan sandang, pangan, papan. Yang berkaitan dengan ketiga hal itu teman-teman. Jadi kalau orang itu tanpa ketiga hal itu ya akan sangat kacau balau. Orang tanpa sandang, masa iya hidupnya mau telanjang gitu kan teman-teman. Kemudian orang tidak makan ya mati gitu. Kemudian orang tidak punya papan ya pasti dia akan sangat-sangat kerepotan. Kemudian kebutuhan sekunder, contohnya
kendaraan pribadi, motor, mobil, itu kebutuhan sekunder. Selama masih ada angkutan umum, yaitu merupakan kebutuhan sekunder. Kemudian sekolah dan kebutuhan-kebutuhan sekolah, hiburan, nonton bioskop dan lain-lain itu merupakan kebutuhan sekunder. Artinya orang tanpa itu orang sudah bisa hidup dengan wajar gitu, walaupun tanpa sekolah itu. Tapi karena harus hidup dengan lebih berkualitas, maka dari itu harus ada sekolah gitu teman-teman. Itu kebutuhan sekunder. Ada lagi kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier. Nah, ini biasanya yang sifatnya adalah kepentingan pribadi yang mewah-mewah gitu teman-teman. Seperti kalau mobil, yaitu dia punya Lamborghini, punya Ferrari dan lain sebagainya. Kemudian traveling, orang traveling dengan kapal pesiar itu merupakan kebutuhan tersier. Kemudian dari segi fashion, misalkan itu nyari fashion yang branded, yang mahal-mahal gitu, itu kebutuhan tersier. Tanpa itu pun orang sudah bisa hidup dengan wajar gitu. Tapi biasanya orang yang memiliki penghasilan yang tinggi, penghasilan yang besar, dia cenderung atau potensi untuk memenuhi kebutuhan tersiernya, begitu teman-teman. Nah, dari kebutuhan-kebutuhan yang ada, primer, sekunder, tersier, si pengusaha berusaha untuk menjadi supplier yang nanti targetnya adalah terjadi transaksi, dan transaksi ini nanti akan diupayakan oleh si pengusaha tersebut untuk repeat order. Nah, begitu teman-teman. Nah, inilah yang nanti akan menjamin keberlangsungan dari usaha, yang menjamin usaha itu akan senantiasa eksis. Nah, maka dari itu, selama produk itu ada, kemudian market juga ada, nyambung antara produk yang ada dengan market, yaitu akan terjadi transaksi. Entah itu produknya dulu atau marketnya dulu, yaitu tidak masalah. Kuncinya ada di klik ini, nyambung. Jadi kita nggak bisa dikotomis antara keduanya itu, market dulu atau produk dulu, yaitu monggo terserah. Yang jelas, kalau kita punya produk, ya produk yang cepat busuk, ya tentunya kita harus cepat-cepat nyari market. Karena kalau market nggak ketemu, seperti buah-buahan, market nggak kunjung ketemu, nanti buahnya akan kedaluarsa dengan cepat itu. Jadi intinya adalah klik, nyambung teman-teman. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Saya doakan teman-teman sukses selalu dan juga tentunya sehat selalu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.